Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di kelas sukses dari YouTube. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membaca data analisis di channel kita, teman-teman. Dan ini penting banget ya teman-teman untuk teman-teman tuh pelajari gitu. Jadi, guna dari membaca data analisis itu teman-teman, yang pertama adalah kita tuh bisa tahu teman-teman kira-kira gimana ya cara untuk melejitkan channel kita gitu. Jadi sama YouTube tuh dikasih tahu semua, teman-teman dikasih tahu semua tentang data-datanya gitu. Yang kedua, kita tuh bisa tahu teman-teman, kita kan udah upload banyak video nih, tapi kenapa bisa sepi ya channel gua gitu. Nah, kita tuh bisa ngebaca teman-teman dari data analisisnya gitu. Jadi, teman-teman tuh bisa ngelihat, abis itu teman-teman tuh bisa langsung praktekkan gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa ngelihat nih kira-kira alasan kenapa channel teman-teman itu masih sepi, dan teman-teman tuh bisa untuk melejitkannya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman, ini adalah channel Lutfi Ago yang sekarang teman-teman gitu. Jadi di sini gua akan ngajarin bagaimana cara untuk membaca data analisisnya, tapi bukan pakai channel gue yang sekarang gitu teman-teman, tapi gue akan pakai video dari batch gue yang sebelumnya gitu. Kenapa? Karena kalau di channel gue yang sekarang, kalau gue ngasih tahu kalian untuk membaca data analisisnya itu beda banget teman-teman. Nah, kalau di batch gue yang sebelumnya itu waktu subscriber gue tuh sekitar 40 sampai 50 ribu gitu teman-teman. Jadi datanya itu lebih valid gitu. Kalau yang sekarang tuh nggak terlalu valid gitu. Maksudnya nggak terlalu valid gimana? Kalian sering lihat nggak sih ada YouTuber gitu, terus dia upload video itu judulnya ngasal teman-teman. Jadi dulu judulnya tuh ngasal. Kadang-kadang ada yang YouTuber upload video judulnya tuh kayak VVV gitu doang, tapi tahu-tahu viewsnya bisa gede gitu. Kenapa bisa gitu? Karena YouTube tuh udah merekomendasikan channelnya gitu teman-teman. Dan di channel gue tuh juga kayak gitu. Jadi kalau gue upload video dengan judul ngasal pun sekarang views gue udah bisa naik gitu, udah bisa tinggi gitu teman-teman. Jadinya opsi terbaik tuh gue nggak akan bacain dari channel gue yang sekarang, tapi gue akan bacain dari channel gue yang dulu ya teman-teman, karena itu masih valid banget. Dan teman-teman wajib banget untuk nonton videonya, dan teman-teman wajib banget untuk langsung praktek ya teman-teman gitu, biar teman-teman tuh tahu alasan kenapa channel teman-teman tuh belum berkembang, dan teman-teman tuh tahu alasan gimana cara melejitkan channel teman-teman gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman videonya. Halo semua, selamat datang lagi di Sosio Bahas ini. Kali ini gue akan ngajarin kalian tentang data analisis untuk melejitkan channel kalian gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting banget buat kalian, dan gue tahu mungkin ini akan terdengar susah kalau buat kalian yang nggak suka baca data. Tapi ini adalah hal yang krusial kalau kalian itu pengen jadi YouTuber. Jadi kalian tuh harus pahami data analisis kalian di channel kalian. Jadi cara ngebuka fitur seperti ini adalah pertama kalian login ke channel kalian dulu, habis itu kalian klik analisis, habis itu kalian klik jangkauan gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang pengen gue jelasin. Mungkin kalau ditanya kalian tuh di YouTube itu kalian paham gak sih tentang algoritma YouTube, SEO YouTube? Pasti kebanyakan orang bilangnya gue tuh di YouTube cuma paham tentang subscriber, tentang jam tayang, views sama dolar doang gitu. Tapi mereka itu nggak paham tentang yang kayak gininya. Makanya banyak banget YouTuber pemula tuh yang bilang tuh kayak, mas gue itu udah menjalankan SEO nih dengan baik dan benar, tapi kenapa channel gue itu masih sepi ya, masih nggak bisa berkembang. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu gue jawabnya agak susah guys. Kenapa? Karena yang ngerti data analisis ini itu maksudnya yang bisa ngelihat data analisis ini cuma lu aja gitu, bukan gua gitu. Jadi yang punya channel aja yang bisa ngelihat gitu. Jadi cuma dia yang bisa lihat kondisi channelnya, apakah kondisi channelnya itu bagus, apa kondisi channelnya jelek gitu. Jadi semua hal yang kalian lakukan di YouTube itu akan di-record di sini, di data analisis ini guys. Jadi kayak gitu. Nah, di sini gue akan menjelaskan dulu beberapa fitur-fitur di sini yang perlu banget kalian pahami untuk melanjutkan channel kalian. Dan di sini juga hal yang terpenting adalah kalian tuh juga wajib mengetahui apakah channel kalian tuh lagi sakit atau sehat gitu. Jadi kalian tuh bisa ngelihatnya dari sini. Nah, di sini gue akan menjelaskan dulu ya tentang tayangan. Nah, tayangan sama penayangan bedanya apa gitu. Nah, tayangan adalah kayak gini guys. Nah, ini adalah tayangan nih, kayak gini nih. Jadi video kita itu muncul di beranda orang atau di pencarian orang gitu. Jadi ini kan ada banyak banget video nih. Nih, gua scroll bawah kan ada banyak video. Nah, ini namanya tayangan guys gitu. Kalian inget gak sih yang gue jelasin tentang CTR atau click through rate? Jadi YouTube itu mempromosikan video kita ke YouTube orang lain gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti ini guys gitu. Nah, kalau permisalan salah satu video, misalnya ini adalah video kita nih, ya kan? Terus video ini gue klik, nanti rasio klik tayang kita itu naik gitu. Nah, jadi semakin besar tayangan, maka CTR itu makin turun guys gitu. Nah, kalau misalnya tayangan kalian tuh masih di bawah 100 ribu, CTR kalian itu sebisa mungkin bikinlah sampai
10%. Nah, cara bikinnya sampai 10% gimana? Kalian itu harus memperbaiki thumbnail kalian gitu guys. Jadi kalau misal tayangan kalian udah semakin besar tayangan, maka CTR itu semakin kecil guys. Nah, biasanya CTR yang bagus itu di atas 5% guys gitu. Nah, di sini kenapa sih gue bisa turun? Karena ini gue naik banget gitu. Karena banyak banget orang yang nonton channel video gue. Jadi ya tentu CTR gue turun kan, karena YouTube itu selalu merekomendasikan video gue ke orang-orang gitu. Kan orang ada yang ngeklik, ada yang enggak kan, jadinya kayak gitu. Makanya CTR gue tuh turun. Gimana sih cara gue bisa naikin CTR lagi? Maksudnya kayak CTR gue tuh bisa gue bikin lah sampai 5%, adalah caranya kayak gini guys. Kalau kalian nggak ya, nih kalian lihat video gue, nih thumbnail, kalian lihat deh, perhatiin thumbnail ini gue ubah semuanya jadi satu template, warnanya kayak gini semua gitu. Kenapa sih gue ubah kayak gini? Karena banyak banget YouTuber besar tuh mainnya thumbnail satu template. Biar apa? Biar lebih menarik gitu dan gak berantakan. Nah, kalau kayak gini kan gue berantakan banget nih thumbnail gue. Nah, makanya gue itu lagi ngubah semuanya dijadiin satu template biar lebih menarik. Nah, jadi kalian sebisa mungkin kalian juga ngelakuin kayak gue aja guys. Kalian tuh ngubah thumbnail kalian itu satu template gitu. Kalau kalian gak percaya, kalian lihat deh YouTuber itu rata-rata ya, YouTuber tutorial tuh dia bikinnya thumbnailnya satu template gitu. Atau masakan tuh pun juga bikin biasanya satu template juga. Kalau nggak satu template, fontnya, tulisan-tulisan di sini juga sama semua gitu untuk jenis fontnya. Jadi kayak gitu. Jadi tayangan itu adalah seperti itu. Nah, rasio klik tayang sama CTR tuh kayak gitu. Jadi ini tuh benar-benar berhubungan banget dua ini. Penayangan. Nah, penayangan tuh jumlah views dari keseluruhan video kalian guys dalam waktu 28 hari gitu. Jadi selama 28 hari ini gue mendapatkan 228.000 views gitu. Nah, penonton unik apa? Jadi penonton unik itu maksudnya gini. Permisalan ada orang nonton video gue yang ini, ya kan? Nah, jadi abis dia nonton video gue yang ini, dia tuh nonton video gue yang lain lagi guys. Nah, dia nonton video gue yang ini nih misalnya nih. Ini kan ada video gue lagi. Nah, dia klik di sini. Nah, ini masuknya ke penonton unik. Jadi orang itu nonton lebih dari satu kali. Nah, itu di YouTube itu dia bilangnya penonton unik gitu guys. Kalau orangnya lebih nonton channel kalian itu lebih dari satu kali gitu, itu biasa disebut penonton unik. Oke, gua harap di sini kalian udah mulai ngerti ya tentang kayak gini-gininya. Jadi kalau ini gua review sedikit lagi. Jadi kalau misalnya penayangan kalian di bawah 100.000, kalian CTR kalian minimal tuh bisa bikin harus 10%. Caranya dengan perbaiki thumbnail kalian dan judul kalian. Jadi CTR itu yang penting orang tuh ngeklik video kalian, itu CTR kalian tuh naik. Jadi dalam bermain di YouTube, hal paling penting adalah judul dan thumbnail kalian. Jadi ini harga mati yang nggak bisa dibantah lagi guys. Kalian harus benar-benar bagusin CTR kalian gitu. Tapi kalau permisalan udah besar kayak gini, ya CTR pasti kecil kan. Ya maksimal. Jadi kalau misalnya penayangan udah besar, ya orang cuma bisa bikin sampai 5% aja. Kalau YouTuber yang udah kayak gini ya, itu bisa bikin sampai 5% aja gitu. Caranya dengan ngubah template semua. Tapi kalau kalian masih awal, kalian usahakan bisa bikin sampai 10% dan itu bisa kok. Dulu gue di sini selama sekitar berapa ya? Mungkin kayak 4 bulan lalu, 5 bulan lalu itu gue CTR gue di sini tuh 10% 20% guys. Makanya channel gue cepet naik gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus bikin kayak gitu. Tapi dulu tayangan gue kagak sampai 1 juta sih. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang jenis sumber traffic. Nah, di sini akan gue jelasin beberapa fitur dan kira-kira yang bagus yang mana ya untuk sumber traffic ini. Oke, kita klik selengkapnya aja ya. Pertama, gue akan jelasin tentang fitur jelajah. Jadi, fitur jelajah adalah permisalan kalian buka YouTube, ya kan? Nah, terus tahu-tahu di sini nongol video gue gitu. Jadi cuma dia tuh cuma sekali aja buka channel tutorial YouTube. Nggak peduli itu channel tutorial YouTube siapa. Tahu-tahu di sini nanti ada video gua gitu, ada video tutorial YouTube gua. Nah, itu didapatin dari fitur jelajah. Jadi kenapa sih kenapa sih video gua tuh bisa ada di sini? Jadi gini guys, YouTube itu udah ngebaca channel kalian tuh kayak misalnya channel Lutfi adalah channel tutorial YouTube gitu. Makanya orang-orang yang nyari tentang YouTube atau orang yang pengen belajar YouTube itu pasti akan direkomendasikan channel Lutfi aja karena YouTube itu udah ngebaca channel gua gitu. Makanya gue saranin kalian tuh jangan pernah bikin channel gado-gado. Channel gado-gado tuh maksudnya yang kayak hari ini kalian upload hari ini kalian upload video vlog, besoknya kalian upload video musik. Nah, itu kan gak berhubungan sama sekali ya. Maksudnya kayak
YouTube itu bingung kayak ngebaca channel kalian tuh kayak ini jenisnya apaan sih. Nah kayak gitu. Makanya hal yang sangat penting bagi kalian adalah kalian tuh harus bikin satu niche gitu, satu konten. Kalian tuh ngomongin satu konten aja guys gitu. Itu fitur jelajah kayak gitu ya. Caranya adalah kalian tuh wajib bikin yang gue jelasin tentang 40 video. Kalian tuh bikin 40 video satu niche semua. Nah ntar kalian tinggal tunggu aja guys, dalam waktu mungkin 1 bulanan ntar fitur jelajah kalian pasti naik kayak gitu. Yang kedua, penelusuran YouTube. Nah, penelusuran YouTube itu kita dapetin dari mana? Penelusuran YouTube itu kita dapetin dari orang kayak gini guys. Misalnya kalian tulis di sini ya. Ini gue bikin baru aja ya, biar ini semua historinya nggak ada. Yang ini loh, misalnya kayak channel musik, monetisasi. Nah, kayak gini. Ini kan ada video gue langsung paling atas nih. Misalnya orang dengan keyword seperti ini, terus orang klik video gue, nah itu ntar dapetnya di penelusuran YouTube gitu. Jadi misalnya orang ngetik gimana cara menjadi pilot gitu. Misalnya ke channel kalian tuh ngomongin tentang pilot, terus orang ngetik di pencarian cara menjadi pilot, terus dia ngeklik video kalian, nah itu ntar masuknya ke penelusuran guys. Jadi kayak gitu. Itu masalah penelusuran. Rekomendasi video tuh contohnya kayak gini. Nih gue ngasal dulu ya. Jadi misalnya ini video udah habis. Nih gue skip dulu. Nah kayak gini. Ini udah habis. Nah nanti di sini nih kayak gini, tiba-tiba di sini ini nih video yang nggak pernah gue tonton nih. Nih tahu-tahu ada kayak misalnya review ngerakit PC. Nah itu adalah rekomendasi video. Jadi video kalian itu direkomendasikan oleh YouTube guys. Jadi kayak gitu. Ada bisa juga rekomendasi video tuh di sini semuanya. Jadi kayak gitu guys. Jadi cara biar kalian bisa masuk rekomendasi video adalah kalian itu harus wajib bikin konten satu niche aja. Jangan pernah gado-gado gitu. Halaman channel adalah kalau orang ngebuka kayak gini misalnya channel gua. Ini gua matiin dulu. Oke. Nah, orang langsung klik dari sini nih. Jenjet. Nah, kalau dia klik dari sini, dia tuh udah langsung. Maksudnya dia itu udah langsung kehitung di sini. Nah, langsung dihitung di halaman channel. Jadi kayak gitu caranya. Itu untuk halaman channel. Fitur YouTube lainnya tuh contohnya kayak gini. Mungkin kalian nggak pernah dengar ya, ada namanya youtube.com/tv atau YouTube Remote. Jadi ini fitur YouTube yang nggak pernah, yang beberapa orang doang gitu yang make gitu. Dan gue juga nggak make sih, kayak agak ribet gitu soalnya. Eksternal tuh misalnya gini. Orang ngetik kalau sekarang ya saat ini tuh pencarian Google tuh udah dibikin beda gitu. Mas pencarian Google tuh udah nggak dimasukin ke sini lagi, tapi dimasukin ke eksternal. Misalnya gini, orang buka Google terus dia tulis cara menjadi YouTuber, tahu ada video gua, dia klik video gua dari pencarian YouTube pencarian Google itu, nanti dia masuknya ke eksternal gitu. Pertama gitu. Yang kedua itu bisa dari Facebook gitu. Misalnya di Facebook itu gua nge-share tentang video gua, nah tahu-tahu orang ngeklik ntar dia masuk ke eksternal. Atau bisa juga dari WhatsApp dan lain sebagainya guys. Jadi fitur-fitur yang di luar YouTube lah gitu. Misalnya di luar YouTube, dan Google pun juga masuk di luar YouTube sekarang. Nah, kartu video dan anotasi. Kalian ingat gak sih? Jadi ini kartu video tuh maksudnya gimana? Kalau kalian pernah nonton video gua atau nonton video YouTuber lain, pasti dia bilang kan, buat kalian yang pengen tahu ini lebih lanjut silahkan klik yang di atas. Nah, itu di atas kan tahu ada tulisan kayak gini nih. Nah, tulisan gitu itu namanya kartu guys. Jadi ntar kalian tinggal klik, ntar orang langsung masuk ke video yang tertuju. Misalnya video yang YouTuber ini lampirkan gitu. Jadinya itu adalah kartu video gitu. Halaman playlist itu hal yang sangat penting banget buat nambahin views kalian. Tapi banyak banget YouTuber Indonesia, YouTuber pemula Indonesia tuh yang nggak pakai fitur playlist. Nah, contoh kayak gini playlist. Nih guys. Sorry. Nah, playlist. Gua bikin playlist tuh kayak gini. Playlist gue belajar CEO YouTuber pemula, Q&A, live streaming tanya jawab, review khusus YouTuber pemula dan lain-lain. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ada beberapa penonton YouTuber, ada beberapa penonton Indonesia tuh yang nonton video tuh nggak dari video kayak gini guys. Tapi dia buka channelnya, habis itu buka dari playlist, baru playlistnya diklik gitu, biar mereka lebih mempermudah nontonnya dan mencari informasi yang mereka butuhkan dengan sangat cepat. Jadi caranya kayak gitu. Nah, makanya di sini gue kehitung juga di playlist kan. Nah, terus di sini gue juga lumayan tuh untuk tayangan gue. Dan langsung atau tidak diketahui, ini adalah fitur yang dimana YouTube itu nggak tahu kalian tuh dapat linknya dari mana gitu. Misalnya video gue nih aku buka video gue salah satu misalnya ini.
ini masuk ke playlist sebentar ya, linknya ke playlist. Nah kayak gini, misalnya kayak gini, ini linknya gue copy, terus gue buka notepad di sini. Nah tahu-tahu gue copy lagi, gue paste kayak gini. Nah itu masuknya ke langsung atau tidak diketahui. Jadi YouTube tuh nggak tahu kalian tuh dapatnya dari mana gitu. Tahu kalian udah tahu linknya aja kayak gitu. Playlist yang gue bilang kayak tadi ya. Playlist itu langsung orang kayak yang kayak gini nih. Biasanya playlist itu misalnya ada orang ngeklik mana ya, di sini bisa ada playlist nih. Nah ini kan playlist nih. Nah misalnya playlist tuh kayak gini guys gitu. Jadi playlist biasa itu, halaman playlist tuh halaman yang tadi yang dibuka dari YouTube channel yang kayak gini. Gue ulang lagi ya. Masih tadi nih. Nah playlist. Nah halaman playlist tuh kayak gini. Playlist biasa itu dari sini biasanya nih. Ntar di sini ada, atau biasanya direkomendasikan juga guys sama YouTube kayak di kanan kanan tuh, playlist biasa tuh di kanan kanan gitu. Nah terus juga apalagi nih, layar akhir adalah yang kalian itu cantumin gitu di video kalian. Pasti kalian ngerti lah layar akhir kayak gimana, yang kayak misalnya ntar kalian upload video, kalian klik bagian edit, terus ntar kalian tinggal masukin video apa yang mau kalian tampilkan di akhir. Contohnya kayak gini nih, gue jelasin ya biar lebih enak. Mungkin siapa ya yang youtuber. Nah ini kali. Nah dia ngeluarin gak nih layar akhir ya. Nah kayak gini layar akhir. Ini adalah layar akhir yang ditampilkan guys. Sorry. Notifikasi misalnya lu upload video ntar nongol di sini yang gitu. Jadi ini gua udah jelasin tentang fitur-fitur ini. Nah sekarang gue akan jelasin hal mana yang paling penting di antara semua fitur. Yang pertama adalah fitur jelajah. Ini nggak bisa ditawar. Ini adalah hal yang sangat penting banget. Fitur jelajah itu sangat penting banget guys gitu. Jadi kalau kalian lihat video gue yang ini, kalau nggak salah gue udah pernah di video gue yang ini ya 5 kesalahan YouTuber, kalau nggak salah itu gue pernah ngasih tahu tentang sumber playlist gue yang sumber gue dapetin ratusan ribu views di video ini itu dari mana. Itu adalah semuanya dari fitur jelajah gitu. Jadi YouTube itu merekomendasikan video gue gitu lewat fitur jelajah. Nah cara dapetin fitur jelajah yang gue jelasin tadi guys gitu. Yang kedua yang terpenting adalah penelusuran YouTube, itu penting banget. Yang ketiga adalah rekomendasi video gitu. Jadi yang tiga ini, kalau misalnya kalian tuh udah bisa dapetin 3 ini guys, kemungkinan besar channel kalian tuh akan melejit gitu. Baru buatin dulu. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa dapetin 3 ini, nih kalau misalnya kalian itu udah bisa dapetin 3 ini, kemungkinan besar channel kalian tuh akan melejit dengan sangat cepat guys gitu. Tapi biasanya YouTuber pemula sih biasanya tuh mereka suka sub gitu ya. Ntar biasanya di sini ditulisnya eksternal gitu. Oke, di sini gue sumber traffic eksternal. Oke, WhatsApp gue sebenarnya untuk eksternal sih gue lemah ya, karena gue itu gak pernah nyoba gitu. Maksudnya kayak gue tuh sumpah ya guys, kalau kalian tahu faktanya tuh gue tuh gak pernah nge-share video gue ke teman-teman gue sampai ke keluarga deket gue loh. Sampai detik ini demi Allah gue tuh gak pernah nge-share video channel gue nih guys, sama sekali gue gak pernah nge-share gitu. Kenapa? Karena gue nggak mau kayak keluarga gue tuh tahu kalau gue tuh main YouTube, atau gue tuh kayak minta tolong dong nonton video gue nggak gitu sih. Jadi kayak gue tuh nggak mau ngerepotin orang sih, bahasa itunya. Ya fun fact-nya tuh kayak pas channel Lutfia itu 15.000 subscriber, gue baru bilang ke bokap gue, Pak, saya main YouTube nih, channel saya udah 15.000 subscriber. Abis itu gue kasih tahu channel gue yang lebih besar lagi dari Lutfia ke bokap gue. Dan tapi kan nih channel gue yang besar, channel gue yang besar kan gue nggak nampilin muka, cuma channel Lutfia doang kan yang nampilin muka. Jadinya bokap gue kaget. Terus pas udah 40.000 subscriber channel gue, itu akhirnya gue memutuskan tuh ngasih tahu ke sahabat deket gue. Ingat ya, sahabat deket itu gue ngasih tahu ke 3 orang gitu. Kayak selama ini gue main YouTube loh 40.000 subscriber gitu. Kenapa sih gue gak ngasih tahu pas di awal aja, pas gue awal bangun channel? Karena gue bener-bener nggak mau ngerepotin mereka. Ya gue ngenakan aja lah, kayak misalnya mereka itu kayak ntar bikin akun yang banyak gitu, subscribe channel gue, kayak gue nggak mau ganggu waktu berharga mereka. Jadi gue nggak mau ngerepotin orang lah intinya. Nah sekarang ini kenapa nih keluar kayak ginian nih? Tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada penonton. Ini adalah hal yang penting banget nih guys. Yang segitiga kebalik ini adalah hal yang sangat penting banget. Pertama, tayangan. Ini kan ada persenan nih. Ini adalah
seberapa sayang YouTube itu kepada channel kalian gitu. Jadi kalau ini udah melebihi sekitar 30% 40%, maka YouTube tuh udah sayang banget sama channel kalian guys gitu. Kan channel kalian tuh akan selalu direkomendasikan terus sama YouTube. Yang gue bilang tadi. Nah, CTR juga kayak gitu. Cara ningkatinnya ya dari thumbnail dan judul. Pertanyaan dari tayangan segini. Nah, rata-rata durasi tonton ini penting banget guys. Jadi semakin besar durasi tonton kalian, maka semakin banyak views kalian gitu. Semakin besar durasi tonton kalian, maka YouTube itu akan selalu merekomendasikan channel kalian. Jadi kayak gitu guys. Jadi bagusnya durasi tonton itu kalau kalian itu bisa dapetin di atas 2 menit atau 3 menit guys gitu. Jadi kalau udah di atas 4 menit itu udah bagus banget gitu. Makanya kalian perhatiin channel gue aja deh. Makanya channel gue tuh kalau gue upload video tuh viewsnya bisa dapat puluhan ribu kan. Makanya karena kayak gini, karena YouTube tuh udah benar-benar rekomendasiin channel gue gitu. Coba ntar kalian buka-buka deh channel-channel YouTube yang lain yang subscriber udah 500 ribu, 600 ribu subscriber gitu atau 200 ribu. Ntar kalian lihat deh dia di upload video terbarunya viewsnya berapa. Karena gue nggak mau nyebutin nama channelnya karena banyak banget yang kayak udah 200 ribu, 300 ribu tuh pas di upload video tutorial YouTube tuh paling yang nonton cuma 100 atau 200 views doang gitu. Karena tayangan dia di sini hancur. Dan ini juga ngejawab pertanyaan kalian kayak, Mas, gue udah ngembangin SEO kok tapi channel gue sepi gitu. Karena di sini kalian hancur. Sebenarnya kan kayak gitu, sama di sini hancur. Cara ngembanginnya adalah dari CTR kalian. Itu udah CTR tuh penting banget. Abis itu baru tag video kalian gitu. Playlist ini yang gue kasih tau nih tentang pentingnya playlist. Jadi khusus YouTuber pemula ini adalah playlist yang paling banyak orang pakai guys. Orang yang paling banyak orang klik lah gitu. Makanya saran dari gue, kalau kalian mau bikin channel YouTube, kalian bikin 1 niche, habis itu kalian bikin playlist gitu. Itu cepat banget naikinnya. Ini video disarankan sih menurut gue gak terlalu penting, tapi yang penting ini nih. Sumber traffic penelusuran YouTube. Nih, gue akan jelasin ya. Ini adalah kata kunci di mana orang itu banyak banget nemu video kalian, terus banyak banget orang ngeklik video kalian gitu. Jadi di sini YouTube tuh kayak ngasih tahu gitu loh, kayak ngasih tahu kunci jawaban. Lutfi, kalau kamu pengen views kamu besar, channel kamu berkembang, kamu itu harus bikin konten. Kamu tuh harus bikin video yang kayak gini, konten YouTube untuk pemula gitu. Dan itu alasan kenapa. Nih lihat kalian bisa lihat ya. Di sini gue akan buka video. Nih, kalian bisa bandingin video gue yang lain. Di sini gue dapat views 36.000 ngomongin tentang konten kan. Nah, gue tuh ngomongin konten cuma 2 kali doang. Mana lagi ya? Nah, 3 konten terbaik. Di sini gue dapat views 30.000 gitu. Jadi kalau gue ngomongin konten tuh views gue tinggi guys gitu. Lihat views gue yang lain tuh. Channel YouTube gaming mengatasi putus asa cuma dapat 2.900. Ngomongin yang luar negeri untuk pertama kalinya dapat 1.600. Gitu. Jadi kalau gue di sini YouTube tuh ngasih tahu gitu. Kalau misalnya gue itu bikin konten video dengan konten kunci ini, maka views gue itu kemungkinan besar akan meningkat. Jadi kayak YouTube tuh bilang kayak udah lu bikin ini aja, lu percaya aja sama tim YouTube, ntar tim YouTube akan ngebantu lu ngembangin algoritma lu gitu, biar channel lu tuh diakuin. Jadi kayak gitu guys. Ini adalah beberapa kata kunci yang harus banget videonya itu dibuat gitu, biar kalian tuh cepat gitu. Nah, terus kalau kalian nanya kenapa bang lu tuh nggak bikin kayak video yang banyak aja tentang konten itu untuk pemula, karena jawabannya tuh gue nggak terlalu nggak terlalu fokus banget sih sebenarnya untuk channel Lutfi ini ya. Gue tuh nggak terlalu fokus banget, kayak udahlah ini channel gue upload sesuka gue aja. Kayak kalian bisa lihat di sini gue uploadnya sebulan yang lalu ya kan. Di sini gue baru upload lagi 3 hari yang lalu. Jadi di channel Lutfi itu gue kayak nggak terlalu fokus sih guys. Maksudnya kayak gue nggak terlalu ngejar subscriber banget, nggak ngejar uang banget di channel Lutfi ini. Tapi gue itu bikin video itu berdasarkan dari banyaknya orang yang yang nanya, dan dari banyaknya dan dari mood gue aja lah gitu. Kayak dari mood gue, misalnya gue tahu tentang ilmu ini, gue langsung jelasin kayak gitu. Jadi gue nggak misal dari sini itu kesalahan channel gue, makanya channel gue tuh subscribernya nggak banyak banget gitu. Kedua juga gue nggak main clickbait atau misleading channel atau channel yang menyesatkan. Ketiga gue nggak bikin konten-konten. Ketiga alasan channel gue lama ya. Ketiga gue jarang banget upload. Keempat gue uploadnya cuma mau upload yang berkualitas, masih di list gue ya. Gue mau upload tuh yang gue bisa mikir banget gitu. Setiap video tuh gue benar-benar mikir, nggak kayak cuma ngajarin gimana sih cara ngebuka YouTube dari handphone. Nggak gue nggak mau bikin kayak gitu untuk saat ini sih.
Jadi itu alasan kenapa channel gue lama gitu. Karena kalau gue bikin saya cara membuka YouTube dari handphone, cara daftar akun YouTube di handphone itu viewsnya gede banget, bisa ratusan ribu, tapi gue nggak mau kayak gitu. Kalau gue maunya yang sulit-sulit untuk saat ini ya, mungkin nggak tahu ke depannya. Nah, udah gitu. Di sini YouTube itu bilang ke channel gue tuh harus bikin tentang tutorial YouTube terus-terusan gitu. Nah kayak gini-gini guys. Terus kalau kalian punya pertanyaan, misalnya kalian itu pengen ganti konten nih, misalnya kayak gue tuh misalnya gue pengen dong ganti konten jadi konten Eropa aja, gue nggak mau ngomongin YouTube lagi, bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi sulit gitu. Kalau misalnya video kalian tuh udah lebih dari 30-an 40-an gitu, kalau ngubah konten tuh bisa tapi sulit gitu. Kalian tuh harus upload sampai 20 video dulu baru konten kalian itu berhasil guys. Jadi kayak gitu. Karena YouTube itu udah ngebaca channel kalian tuh jadi channel A gitu, kayak itu udah ngebaca channel gue tuh jadi channel tutorial YouTube gitu. Makanya kalian lihat deh di sini gede-gede kan 12.000 lah, 36.000, 14.000 gitu. Di sini gue ngomongin tentang luar negeri 1.600 gitu loh. Padahal dulu kalau gue ngomongin luar negeri itu lihat deh 36.000, 38.000, 8.300 gitu loh. 16.000, sekarang cuma 1.600 gitu. Karena YouTube itu udah nggak ngebaca channel gue lagi untuk jadi channel luar negeri. Tapi YouTube itu ngebaca channel gue jadi channel tutorial YouTube. Jadi kayak gitu guys. Oke. Sekarang gue jelasin mana lagi ya. Gue harap oke guys. Jadi abis di sini kalian buka ke interaksi. Interaksi sih gue nggak terlalu butuh di sini, nggak terlalu baik. Oke, ini nih. Ini adalah gue ngejawab pertanyaan kalian nih, kayak bang gue mau nanya dong, kira-kira gue upload jam berapa yang bagus ya? Nah itu sebenarnya nggak tahu sih, tergantung lu ya, tergantung channel lo. Di sini kalian lihat nih guys, kira-kira misalnya gue bikin video hari Selasa ya. Nah Selasa itu di sini ada kan sangat banyak dari penonton Anda yang membuka YouTube. Nah kayak gini nih. Jadi kemungkinan gue itu nih, ini kan misalnya nih yang paling cepat berapa nih di sini? Yang hitam banget Selasa jam 5 sore ya. Nah kemungkinan guys gue itu upload video YouTube itu minimal tuh jam 4 sore gitu. Jadi 1 jam sebelum puncak tuh gue upload gitu biar gue cepet naik. Sama kayak gue bikin konten-konten ini, konten kayak mau Natal kayak beberapa hari dulu. Nah itu kalau di sini juga kayak gitu guys. Jadi kalau mau cepet kayak gitu. Nah di sini ya, di sini kira-kira nih kayak saingan gue siapa aja sih gitu. Di sini penonton gue di sini sebenarnya nggak terlalu penting, ini cuma pendataan biasa aja. Oh ya satu hal lagi yang penting nih gue lupa. Jadi sorry banget gue lupa, gue nggak tahu ini video kepanjangan, tapi gue harap kalian nonton ya. Nah permisalan guys, kalian itu bingung nih, kayak kan banyak nih orang nih, kayak gue punya di sini tuh ada juga salah satu pendukung gue yang gue paksa banget harus ganti konten gitu. Karena apa? Karena dia itu bikin tutorial Paint. Paint itu ada nggak ya di sini? Masih ada nggak ya? Nah, dia tuh bikin tutorial Paint untuk pemula tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, maksud gue gini guys, tutorial Paint itu peminatnya dikit banget di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau kalian bikin tutorial Paint itu kalian cuma ngabisin waktu gitu. Jadi kalau kalian mau bikin konten, jadi gue nemu lagi website baru guys, dan website ini itu pun gratis. Jadi kalian tinggal buka aja app.jagosio.id, kalian tinggal login. Oke, masukin password kalian. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal klik tools. Betul, gue di sini nggak bayar sama sekali ya. Kalian klik research di sini. Nah, kira-kira kalian tuh pengen bikin konten tentang apa nih guys? Misalnya gue pengen bikin konten tentang tutorial YouTube. Nah, ada langsung nih. Nah, di sini keluar kan tutorial YouTube. Nah, di sini kalian lihat nih keyword CPC tuh klik per klik, tapi ini biasanya sih dipakai sama website gitu. Misalnya dipakai sama website atau blogger gitu, yang kalian buka sebuah website artikel, atau di sini ada iklan, nah itu namanya CPC gitu. Nah, di sini ada volumenya kan. Nah, misalnya di sini cara mendaftar jadi YouTuber. Pencarian volume tuh pencarian orang dalam waktu 1 bulan nih volume ini. Itu 22.000 orang yang nyari. Cara membuat channel YouTube, kalau gue bikin konten atau video kayak gini, itu yang nyari 18.000. Nah, kalian usahakan cari yang ininya, volumenya, search volumenya itu di atas 10.000. Kalau kalian mau pindah konten atau mau ganti
mau pindah konten atau kalian mau bikin video tuh cari yang search volume itu di atas 10.000, karena itu juga bisa, karena itu bener-bener efektif lah gitu. Jadi kalian cari harus di atas 10.000 ya. Sebenarnya kalian bisa pakai aplikasi Jago SEO, atau kalian bisa pakai apa namanya VidIQ yang gue jelasin kemarin itu, yang apa sih yang judul videonya itu kayak riset keyword sekali seumur hidup kalau nggak salah tuh, yang video ke-3 atau ke-4 gitu. Kalian bisa pakai itu juga untuk risetnya, atau kalian bisa pakai TopBuddy dan lain-lain. Sebenarnya riset tuh banyak banget, tapi gue lebih suka pakai ini gitu karena VidIQ gue kayak lagi error gitu guys gitu, makanya gue pakai ini dulu. Karena ini komputer gue lagi error, gue ntar pengen benerin lagi. Jadi kalau bisa kalian pakai yang ini guys, maksudnya kayak cari yang di atas 10.000 gitu. Kalau kalian tuh pengen bikin sebuah video atau kalian tuh pengen pindah konten, kalian survei dulu di sini, riset kontennya dulu. Jadi jangan sampai kalian udah bikin sebuah kontennya udah sampai 40 video, atau tahu pencarian tuh dikit. Jadi kalian cuma ngabisin waktu doang sih menurut gua. Oke, makasih banget yang udah nonton dan udah dukung gua di Sosial Buzz. Dari